Silahkan Pastor Tim, haleluya. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka tangan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di Zoom, juga onsite di gereja. Mau bersyukur, setiap mereka adalah orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih, lawat, baik teman-teman yang di Zoom, satu persatu. Baik Bu Helena Lida, Ibu Helena Lida, juga Ibu Elis, semua teman-teman yang bergabung, sertai ada Gresila, Odelia, sertai juga yang hadir satu persatu urapi. Pujian kami begitu penuh hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkan. Kami bersyukur, urapi dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Saya bersyukur sama Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Juga bersyukur boleh terus bersama Pastor Benny dan Pastor Lia melihat perbuatan ajaib Tuhan. Nanti Pastor Benny akan cerita soal di Chicago yang nggak mungkin menjadi mungkin. Dan saya bersyukur setiap saudara yang hadir, kita akan belajar bersama. Ini sharing firman untuk mempersiapkan kita ikut retreat dan juga hari Kamis. Di sini ada Thanksgiving fellowship begitu. Saya juga penasaran, kata Pastor Benny, ada makanan spesial Thanksgiving. Ada burung diambil dari Turki, betul ya? Langsung dari Turki. Itu boleh nambah Pastor Benny ya? Oh yang masak dia ya? Bu dokter, boleh konseling dok, supaya kurus setelah pandemi apa caranya? Baik, bisa Joseph PowerPoint-nya? Yes. Coming, ready or not, Jesus coming. Bilang, siap atau tidak, Yesus akan datang. Next PowerPoint, Joseph. Berdoa dan berjagalah di akhir zaman. Ikut tangan saya, berdoa, berjaga, di akhirnya, naik lagi, akhir zaman. Next PowerPoint. Di Matius 24, itu Yesus private ke murid-muridnya ditanya. Kalau ada pendeta yang berkata, Tuhan datang tanggal sekian, tahun sekian, dia sesat, jangan ikuti. Karena Yesus sendiri berkata, hanya Allah Bapa yang tahu. Oh sorry, di situ keluar, di sini keluar kan? Oke, thank you. Apa yang menarik di sini adalah Bapak Ibu Saudara saya, ayat nomor 3 kita baca bersama, biar kita sama-sama mikir ya.
Karena memang manusia itu unik, manusia di muka bumi ini kalau belum makan nggak bisa mikir. Tidur nanti, gimana tau Cik, tidur dulu Cik. Tapi tadi ngomong saya, Pak Tim kalau saya nggak ada caranya saya datang, nggak datang ada malaikat menjemput lah ya. Oke, kita baca ayat 3 sama-sama. 2, 3. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Terus, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan... Jadi Yesus private. Ya, beberapa saudara yang sudah ibadah pagi dapat berkat double, yang belum juga dapat berkat. Dan apa yang menarik, Yesus memberitahu. Next PowerPoint. Dari gambar itu keren, saya pikir saya ada di sana, terus Joseph, ada 11 tanda. Tangannya gini semua, 11 tanda. Coba bantu saya. Berapa yang udah digenapi? 11 ini. Ikut tangan saya, semua. Keren enggak? Gak apa-apa. Jadi kalau ada ngejek-ngejek, apa itu rititan Thanksgiving? Ngejek dia. Apa itu ibadah-ibadahan? Bilang gini, bagus sekali ya, kamu menggenapi akhir zaman ya. Kamu ngejek-ngejek, mending gak ibadah, dia masih mending ini ngejek-ngejek. Apa itu pemuritan? Apa itu zamsum gitu kan. Saya juga digodain anak saya sih, anak saya yang kedua. Kan bahas sama Pak Muhammad, wah ada mobil bagus, ada ini lagi bagus. Terus saya jawab yang kedua, papi mah gak tertarik Pak Muhammad, papi tuh hobinya Zoom katanya. Saya bilang Joen, bukan Zoom Joen, doa di dalam Zoom. Oh iya betul. Saya enggak bahas semua, kalau dibahas ini 11 jam. Saya bahas hanya 3. 1. Peperangan. Kenapa Putin kok enggak ngobrol sama Zelensky di kopi Starbucks? Piye carane, gimana damainya? Perang-perangan. Dan sekarang orang Rusia sudah pada keluar negeri karena Putin mengeluarkan perintah wajib militer. Setiap pria dewasa. Mungkin Anda berpikir, nggak apa-apa perang. Anda tahu itu setor nyawa. Oh enak yang mengungsi dari Ukraina itu di Eropa diterima. Betul, tapi suami dan anak yang lakinya masih perang. Kedua, perangnya nggak selesai hanya di sana. Karena di mana ada perang, Taiwan sama China lagi tegang, Amerika ada di sana. Pokoknya di Timur Tengah, Amerika ada di sana. Bahkan pokoknya di mana perang di situ, kenapa? Jualan senjata. Kedua, pandemi, bala sampar, wabah penyakit. Siapa yang nyangka? COVID melanda seluruh dunia, apalagi waktu pertama-tama yang Delta, itu selain dokter, pendeta banyak yang mati. Memang kita dihiburkan, yang penting bukan cara matinya, cara hidupnya. Tapi cukup sedih karena ada teman dekat kita. Dan yang paling puncak ayat 11, nomor 11, pengabaran Injil ke seluruh dunia. Sekarang lewat media, sudah tahu, Injil diberitakan. YouTube masuk kemana-mana, TikTok, bahkan di TikTok banyak kan orang-orang muslim pakai jilbab, Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, lagunya enak. Saya melayani satu cabang gereja di Balikpapan, gembalanya polisi militer, Wahyu namanya, orang muslim. Dia bertobat gara-gara mau cerai, hampir putus asa, dia dengar lagu rohani. Terus dia bertobat, hanya lagu rohani. Bahkan banyak orang di YouTube bersaksi, sudah ibadah di tempat di Mekah,
di depan Ka'bah yang muncul bukan nabinya, Yesus. Bilang, Yesus keren. Bahkan teman saya bilang dengan jujur, kalau ngobrol sama mereka, nanti yang menjadi Imam Mahdi, hakim segala hakim itu siapa sih? Nabimu atau siapa? Yesus. Tinggal klik aja, tunggu sebentar. Next PowerPoint, tepuk tangan nih Razat. Itu gambar-gambarnya saya nggak bahas, next lagi. Next lagi. Orang muslim pandemi sebagai tanda akhir zaman. Orang Islam aja ngerti, karena kita nggak ngerti. Dasar keras kepala. Kepalanya keras. Ingat saya bukan pendeta yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tahu ekstrem kiri? Ekstrem itu begini. Jangan beli mobil baru, rumah baru, aset baru. Jangan rancangkan pernikahan yang belum menikah. Jangan aneh-aneh karena Yesus sudah mau datang. Ini ekstrem kiri. Ekstrem kanan, Yesus datang masih lama. Santai saja. Ibadah nanti, melayani nanti, dan terlambat akhirnya. Dan yang berkata, jangan beli mobil baru, rumah baru. Ketahuan pendetanya beli rumah baru, mobil baru, beli aset baru, bahkan beli mobil balap. Nah ketahuan kan, ini bukan pendeta di Amerika. Semua di Amerika enggak begini. Tapi saya ingatkan dari ini, tetap boleh kerja, bisnis sukses, tapi juga berdoa. Sehingga kalau Tuhan datang kita udah berdoa. Tuhan datang kita masih bekerja. Tepuk tangan yang semangat. Next PowerPoint. Perang akhir zaman bukan lagi bedil-bedilan, apalagi tombak, bambu runcing, lewat, nuklir saudara. Nagasaki dan Hiroshima itu hanya jatuh, hancur 2 kota oleh 2 bom. Sekarang Amerika punya 3.500 nuklir, Rusia hampir sama, belum China, India, Korea. Satu nyelonong jatuh di Philadelphia, selesai kita. Bilang kiri kanan, tenang. Sebelum terjadi kita udah rapture duluan. Ada yang tanya, Pak waktu rapture naik, kalau yang gemuk gimana? Pelan-pelan naiknya. Bukan itu joke aja. Naiknya ya sama, yang naik kan bukan tubuhnya, rohnya. Pelan-pelan. You understand? Ada lagunya, Tuhan tidak memandang rupa dan berat badan. Bersyukurlah, saya punya teman Pak Muhammad itu gemuk sekali, dia buat kaos. Saya bukan gendut, tapi saya kenyangan. Setiap saya ngomong saya ketawa sama dia. Dia bilang, kaosnya gini beda sekali. Saya bukan gendut, saya hanya kekenyangan. Yang semangat angkat jempol. Next PowerPoint. Was-was perang dunia ketiga. Next lagi. Karena itu berjagalah. Ikut tangan saya, berjagalah. Berdoalah. Siap? Next lagi. Senjata nuklir disiagakan Rusia, Amerika tidak mau kalah, China ya. Dikisi 1 nuklir aja selesai. Next PowerPoint. Perang yang namanya Gog Magog itu adalah utara melawan selatan. Ujungnya adalah mepet Israel. Anda harus tahu sebelum Israel ikut-ikutan masih ada waktu. Kalau Israel udah kena, tunggu-tunggu. Dan sekarang Benyamin Netanyahu terpilih lagi. Dan ini garis cukup keras. Next PowerPoint. Juga perang Armageddon, ini dari barat ke timur. Saya nggak bahas, ini hanya untuk sedikit menakut-nakuti saudara. Udah takut belum? Nanti saya kasih ancaman ya terakhir ya. Saya itu pendeta yang jarang datang supaya memang hanya nakut-nakuti aja. Bukan. Memberikan visi dan arah. Next PowerPoint. I will come again. Kita naikkan pujian ini. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bergema, kalau orang pilihannya berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggilku ada. Tepuk tangan.
Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Nanti Yesus datang ku sangka seperti film Left Behind yang dibuat Hollywood. Ada yang betul, ada yang salah, namanya juga Hollywood. Tapi ada yang sangat menyinggung saya. Karena ada pendeta yang ketinggalan. Bilang kiri kanan, pendeta aja ketinggalan. Apalagi pendekar. Tahu pendekar? Pendek dan kekar, bukan. Yang nggak mau bertobat, yang keras kepala. Kepalanya keras. Ada 4 langkah saja. Nanti saya akan finalisasi dengan waktu retreat dan Thanksgiving fellowship, karena saya hubungan dengan namanya spiritual journey. Spiritual journey perjalanan rohani. Saya beri contoh education journey ya. Kalau habis sekolah playgroup, sekolah apa? Playgroup, TK. Habis TK, fakultas kedokteran, boleh nggak? Nggak boleh. Ada journey-nya. Dari TK lalu SD, habis SD, SMP, habis SMP, jelas, urutannya jelas. SMA, S1, dan seterusnya, kalau sekolahnya lanjut. Kita nggak bisa suka-sukanya. Karena banyak orang Kristen sekarang lagunya begini, suka-sukanya saya, suka-sukanya saya. Ditanya, kok gak ibadah Ci? Ya suka-sukanya saya lah. Duh, saya tanya, Pastor Benny boleh gak ibadah begini gak hadir di telepon? Pastor Benny kok datang? Ya suka-suka saya, gak mungkin. Ini namanya bertanggung jawab. You understand? Katakan yes. Saya oleh anugerah Tuhan memang saya gembala misi. Saya khotbah di Jogja cuma sebulan sekali. Tapi begitu khotbah onsite seperti ini 6 kali khotbah. Jadi saya kalau khotbah cuma 2 kali, besar saya gak bingung. Kok cuma 2 kali ya? Linglong gitu saya. Kadang semua orang tak khotbah aja biar banyak. Di Jogja saya khotbah jam 8, jam 9, 10, 12, jam 4, jam 6, jam 7. Kenapa? Karena anugerahnya. Kok cuma sebulan sekali? Karena saya keliling juga, bukan Jakarta juga dan kota-kota lain. Tapi saya udah mempertanggungjawabkan, saya khotbah di Jogja sebulan sekali selama 24 tahun. Kemarin saya bingung, saya kan di Amerika, khotbahnya yang inti itu 4 kali, gimana ya? Mereka bilang gini, Pak Tim, kita onsite, Pak Tim khotbah di Zoom aja. Siap, saya di LA, tanggal 6 itu, awal bulan kan. Nah, beda jamnya kan bukan 12 jam, tapi 14 jam. Jadi Anda tahu, ibadah jam 8 pagi di Indonesia, jam 6 di LA. Saya terlanjur ngisi khotbah di LA, di GBI. Rencananya ibadahnya mulai jam 5, jadi saya selesai jam 6. Dia mundur jam 6 mulai barengan. Saya izin sama gembalanya, teman Pak Resut, boleh nggak saya khotbah di sini dan khotbah di laptop untuk jemaat di Jogja? Sangat boleh Pak, bagus tambahan. Jadi saya live khotbah orang LA dan orang Jogja di YouTube, di Facebook. Saya berkata, jemaat-jemaat Tuhan di LA dan di Jogja. Sebagian saya bilang, Georgia. Terus yang ibadah kedua jam 10, masih mending. Jam 8. Ibadah ketiga jam 4. Dan itu sudah pergantian jam, maju sejam lagi. Jam 2 itu berarti, jam 4 itu berarti jam 1 dini hari. Khotbah di Zoom. Terus jam 16, jam 3 khotbah dan dimampukan Tuhan. Kenapa itu saya lakukan? Buat saya bukan suka-sukanya saya. Tapi saya tertolong karena dingin, gak kelihatan capek. Tapi tenang, asupan keren.
Minggunya besoknya saya khotbah 4 kali, di GBDI 2 kali, di GBI 2 kali, dan mohon maaf saudara, ampun deh, namanya khotbah di GBDI, masalah pagi-pagi Brenebon. Pak ini Brenebon dan ini RW Pak, saya kaget, kok RW? Bukan, bumbunya RW tapi bahannya bebek katanya. Ya namanya bukan RW Bu, tapi semangat, malam lagi. Tapi apa yang menarik hari ini, bukan suka-sukanya saya. Suka-sukanya? Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya. Suka-sukanya Tuhan. Jadi kalau Anda harus mengampuni, ampuni. Karena itu menyukakan Tuhan. Orang yang tidak mau mengampuni dan memelihara sakit hati, dikoleksi sakit hati itu akan lebih cepat hatinya sakit, terus ngerugoti yang lainnya, rugi sendiri. Daripada kita rugi sendiri, contoh, ini Pak Jarod nih ngomong sama saya. Ini Pak Jarod tuh pendeta pernikahan. Dia enggak gembala tapi dia spesialis pernikahan. Sering saya panggil ke program TV, saya tanya, Pak Jarod, bagaimana soal suami istri dalam pernikahan kalau enggak mau saling mengampuni? Itu Pak Tim, itu penting. Ada suami masih Buddha, istrinya Kristen. Ini di Indonesia, enggak di Philadelphia, tenang, aman. Anda aman pokoknya. Saya semuanya singgung di Indonesia, nanti kalau di Indonesia saya singgung Amerika. Kan saya mau pulang selamat. Tanpa sebut nama ya. Suaminya Buddha, istrinya Kristen, cinta Tuhan. Entah bagaimana karena sukses perusahaannya banyak, duitnya banyak, lalu kepleset. Jatuhlah sama ajudannya. Tes. Oke. Anda sukses dan kaya, jangan punya ajudan yang cantik. Ajudan yang terlalu tes. Thank you. Carilah ajudan yang gagah perkasa. Sini sekretaris, ya Pak ada apa gitu loh. Jadi aman. Jangan wangi terus aneh-aneh. Bisa kepleset. Nah, suami yang Buddha ini kepleset, jatuh sama sekretaris, tapi puji Tuhan, akhirnya bertobat. Tapi istrinya yang Kristen tetap sakit hati, tidak mau mengampuni. Marah-marah terus, memang nggak bercerai. Akhirnya yang Buddha ini bertobat jadi Kristen, bahkan jadi pendeta, pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Istrinya seumur hidup tidak mengampuni. Kata Pak Jarod, peneliti saya, suaminya yang berzina, bertobat, melayani, akhirnya masuk surga, istrinya yang Kristen tidak mengampuni, masuk neraka. Itu namanya sudah sakit, digigit anjing, anjing gila. Itu namanya sial. Yang selingkuh suaminya, dia yang masuk neraka. Ampuni aja, urusan dia sama Tuhan. Atau sebaliknya, kalau istri-istriku, ampuni. Semua tepuk tangan biar semangat. Saya akan simpulkan 4 langkah kita periksa. Dan Anda siap-siap tersinggung. Anda kalau tersinggung itu artinya Anda masih hidup. Saya beri contoh. Saya khotbah di kamar jenazah. Ini jenazah semua. Bukan di sini ya. Jenazah semua. Saudara-saudara sebangsa dan sejenazah. Anda tahu nggak? Di Indonesia sekarang LGBT mulai juga marak. Habis penguburan selesai ada seorang banci datang ke Pak Haji yang menjaga kubur. Juru kunci kubur, Pak Haji, kalau laki-laki meninggal kan almarhum. Kalau perempuan, saya kalau banci apa dong? Kata Pak Haji, aluminium. Pak Haji, saya kan bukan panci, saya kan banci. Oke, kembali kepada bukan jenazah. Saudara-saudara bangsa dan sejenazah, kalian harus respon, senyum kek, tepuk tangan kek,
Anda harus bertobat. Ada yang tersinggung nggak? Karena sudah. Jadi kalau Anda dikhotbahi mati, nggak tersinggung, nggak tersentuh, nggak berubah, berarti memang kering. Jadi kalau Anda singgung, puji Tuhan, saya akan menyinggung. Mulai yang pertama, next Joshua pertama. Ini agak keras ya. Hidup seperti Nuh yang berdoa berjaga. Ini yang ngomong bukan ketua sudah, bukan pendeta. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus berkata, akhir zaman seperti zaman Nuh. Mereka orang dunia sibuk makan, minum, kawin, mengawinkan. Ini persis orang Indonesia. Satu kurang, ditambah lagi 2, 3, ada lagunya D. Oh Tuhan, ku cinta Maya, ku sayang Rosa, ku rindu Dinda, itu pun kurang, kan boleh 4. Ngawur saja. Say sekarang, juga nggak boleh lagu ini lagu selingkuh di Indonesia. Sengaja aku datang ke kotamu, bukan satu kota, kotanya berbeda. Lama nian tidak bertemu. Terus kok pura-pura nggak bisa? Oh, lama nian tidak ketemu. Mengenang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Tiap tahun baru reuni. CLBK, cinta lama belum kelar. Terus refnya, sepanjang jalan kenangan, bukan diganti, sepanjang ora konangan. Ora konangan itu bahasa Jawa, bahasa Surabaya, judulnya sepanjang tidak ketahuan, kita selalu dan konslet. Kemarin saya sama Pak Muhammad ke bandara diantar Pak Ibrahim Saifuddin. Ya mau antar kan boleh dong. Tapi kita enggak berani banyak wawancara dan sebagainya. Saya enggak mau diupload. Tapi dia bilang begini, banyak orang sedang tersesat. Dan ini saya akui betul. Bahkan ada pepatah dari Sumatera Barat, enggak tahu betul atau tidak, tapi ngeri sudah. Dia berkata begini, harus sholat kecuali lupa. Tahu nggak lupa? Lupa. Jadi boleh tidak sholat kalau lupa. Boleh mencilok, tidak boleh mencilok itu mencuri. Tidak boleh mencilok kecuali terpaksa. Jadi tidak boleh mencuri kecuali yang ketiga ngeri. Tidak boleh berzina. Berzina apa? Berzina kecuali sukok sama sukok. Jadi semuanya boleh. Waduh, ini betul-betul penyesatan. Next PowerPoint, kita bongkar. Nomor 1. Bahasa Inggrisnya keren. Dikatakan Noah itu walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Saya tuh tidak senang kita dibedakan. Oh Pak Beni, Pak Tim itu pendeta. Saya bukan, apa dong? Pendekar. Saya nggak mau, di Alkitab tidak ada perbedaan pendeta atau bukan pendeta. Perbedaannya hanya 2. Hamba setan atau hamba Tuhan. Yang hamba setan angkat tangan. Dan boleh keluar dari ruangan ini, bikin masalah di mana-mana. Yang hamba Tuhan angkat tangan. Lambaikan tangan. Tinggi. Khotbah berhasil. Tepuk tangan dong. Anda hamba Tuhan di profesimu. Mau kerja di restoran, di pabrik, di kantor, di rumah sakit, dimanapun kau hamba Tuhan. Setuju? Bahkan ada pendeta kerja di gereja, tapi kalau hanya untuk hidupnya sendiri. Tadi saya senang kata-kata yang Pastor Benny, jarang tuh pendeta di Indonesia. Rumah saya ini bukan rumah saya. Rumah yang dipercayakan Tuhan, Anda boleh datang. Pak Benny, mohon maaf, pendeta di Indonesia takut rumahnya ketahuan jemaat. Tadi rumah Bapak diinjek-injek sama jemaat. Pertama pakai sepatunya dicopotin semua, termasuk saya, dan kedinginan. Pak Benny bilang, boleh pakai sepatu, aduh mujizat. Dan enggak apa-apa, itu bagus. Kalau di Indonesia, mohon maaf, makin besar pendetanya,
Tidak boleh ketahuan rumahnya di mana, dan kalau khotbah belum doa berkat dia lari duluan. Udah hilang. Rapture. Oh bukan, lari ke jadwal yang lain. Kita kembali ke hidup kita. No, hidup benar. Ikut tangan saya. Hidup benar. Tangannya gini. Hidup benar. Sekarang tolong jujur. Siapa di sini yang tidak pernah salah? Angkat tangan. Yang tidak pernah berdosa, angkat tangan. Siapa yang pernah berdosa, angkat tangan. Saya pernah. Siapa yang dosanya banyak, angkat tangan. Salibkan mereka Tuhan. Jadi Anda dan saya berdosa. Bagaimana dong hidup benar? Bertobat, dibaptis, selam. Yang sudah dibaptis selam seperti Yesus dibaptis, angkat tangan. Yang sudah, tinggi. Yang belum, angkat tangan. Tidak ada Pak Beni, puji Tuhan. Kalau ada diajak makan Pak Beni, terus dibaptis dengan sesama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ikut saya, hidup benar. Bertobat. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada perempuan yang berzina, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Karena itu Anda harus bersekutu dengan orang yang sudah dibenarkan. Kalau sudah bertobat dari judi, tapi ketemunya temannya semua penjudi, dan tiap hari Sabtu atau Minggu ke Atlantic City, biarpun Anda bahasa roh, enggak Pak. Saya cuma lihat-lihat Pak, saya mau perang rohani Pak. Berperang rohani, terakhir hilang rohaninya. Di Indonesia ini, begitu ketemu cewek cantik di bis, dalam nama Yesus, darah Yesus. Pertama, darah Yesus. Terakhir, siapa namanya Yesus? Udah mulai konslet. Ada mahasiswa teologi ya, dia bikin skripsi tentang tempat pelacuran, gimana melayani pelacur yang maksimal sesuai Alkitab. Tapi dia surveinya sendirian, sampai kos di tempat pelacuran. Bukan skripsi yang jadi, dia jadi germo, saudara. Boleh pelacur masuk gereja tapi bertobat. Tidak boleh jualan atau marketing. Bertobat, semua bertobat. Katakan yes, hidup saya, katakan sama saya, hidup benar. Dibenarkan Yesus dan tidak mengulangi. Yang setuju lambaikan tangan, khotbah berhasil. Kedua, ikut tangan saya, tidak bercela. Ada orang yang sudah hidup benar tapi bercela. Ibadah ke gereja, datangnya paling telat, pulangnya paling cepat. Kalau dia ikut di YouTube, pujiannya di skip. Khotbahnya kok kelamaan, skip. Persembahan apalagi, skip. Ini bukan di sini, di sana. Sebagian di sini. Oh bukan. Bilang jangan bercela. Kristen tapi mohon maaf suami nggak bertanggung jawab, istri nggak bertanggung jawab. Jangan bercela. Katakan yes. Kami pun latihan nih, pendeta nggak boleh milih-milih makan. Mau makan di mana? Saya minta mau makan yang paling enak, nggak berani kami. Nah Bu Indri itu, Pastor Indri, istri saya pernah salah ngomong. Di Manado dia khotbah tanpa saya, diajak ibu-ibu makan. Ibu tanya dong, Bu Indri mau makan apa? Oh saya apa aja. Kan tulus dong, mau bubur, mau ayam, mau soto, apa aja. Supaya nggak milit. Tapi, oh ibu apa aja? Ibu bisa makan Scooby-Doo? Bisa makan Batman? Waduh. Bisa makan bab 2, 3, 4, 5? Bukan. Nomor 3 ini yang agak indah. Ikut saya, bergaul karib dengan Tuhan. Anda kalau bergaul karib dengan Presiden Jokowi, enak nggak? Punya WA-nya, call diangkat. Kalau Anda punya WA-nya Jokowi tapi tidak diangkat-angkat, ya sama aja. Tapi Jokowi akan turun nanti 2024. Tapi Yesus nggak turun-turun. Katakan yes. Bergaul karib dengan Tuhan. Anda bisa belajar lewat Zoom, lewat YouTube. Anda mulai bergaul karib. Tidak harus sejam, mau 10 menit, 5 menit.
Tergantung waktunya Anda. Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku hendak memuji-muji nama Tuhan. Yang semangat angkat jempol. Oh saya sudah Pak Tim, sehari saya doa 5 kali loh Pak Tim. Maksudnya bangun tidur, Bapak terima kasih. Malam yang gelap sudah selesai, pagi indah. Makasih Bapak, amin. Terus kedua, makan pagi. 2, makan siang. Ketiga, 4, makan malam. Kelima, mau tidur dah. Bapak saya sudah ngantuk, aku mau tidur dah. Bukan amin lagi. Ini bukan 5 waktu saudara, ini bukan doa, ini laporan. Next point, terakhir keempat. Noh membangun bahtera. Tolong bantu saya. Kalau Nuh sudah hidup benar, tidak bercela, bergaul karib, tapi Nuh tetap keras kepala, berkata gini, saya enggak hobi bangun bahtera. Saya tanya, Nuh selamat enggak? Tidak selamat. Next point. Nuh bangun bahtera, 8 orang diselamatkan. Jangan sinis. Kok cuma 8 orang? Tunggu dulu. Bukan hanya 8 orang, 3 anak, 3 mantunya, tapi binatang-binatang akhirnya masuk. Coba saya tanya, bagaimana cara ngotbahi gajah, jerapah, singa, beruang masuk bahtera? Ayo, siapa yang bisa? Tidak perlu dikotbahi, Tuhan yang menggerakkan. Di akhir zaman ini banyak orang nanti di akhir zaman, kalau kita punya bahtera seperti gereja ini bahtera. Ya, saya usul doakan Pastor mungkin tahun depan bikin English service. Dari awal sampai akhir. Yang mau belajar bahasa Inggris sekalian. Saya punya teman namanya Pak Fetri Kumasi. Dia enggak bisa bahasa Inggris, tapi karena dia worship leader, di Israel didatangi turis bule dan minta didoakan. Waktu dia lihat mimpin bahasa rohnya bagus. Kau bisa berdoa buat saya? Dia terpaksa mendoakan, tahu enggak doanya? Dancing my soul, my savior, semua lagu rohani. Oh great to art. I need you more than yesterday. Semua lagu. Terakhir, in Jesus mighty name, sembuh loh. You understand? Nah, itu penting. Nanti kalau udah bagus, ada banyak orang bahasa Arab. Tapi janganlah ya. Sementara kami lagi berdoa akan buka gereja di Turki, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Indonesia. Binatang-binatang akan masuk. Apa artinya? Manusia akhir zaman yang berkarakter, mohon maaf, berbintangnya. Bintangmu apa? Saya Leo, bintangnya Leo, bayangkan. Kamu sionya apa? Saya sionya kuda. Nah itu akan masuk. Sio-sio mereka, bintang-bintang mereka akan masuk dan diselamatkan. Tepuk tangan yang dahsyat. Next PowerPoint. Untuk itu, next. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Keren. Next PowerPoint. Next lagi, Anda bisa baca sendiri. Next lagi, saya hubungkan dengan yang namanya spiritual journey. Next lagi. Di sini selesai. Jadi nanti waktu kita retreat, kita akan berdoa dan berjaga dengan kita membangun bahtera pelayanan. Bahtera, jangan ini, Pak kalau gitu saya naik ke gunung bawa kayu bangun bahtera. Bukan begitu. Tapi bahtera pelayanan ini bahtera besar, nanti ada komsel-komsel kayak hari Sabtu, nanti dibagi per blok, namanya itu bahtera kecil, sekoci-sekoci. Sehingga kita akan masuk kelas spiritual journey yang pertama, Bapak Ibu, begitu jiwa masuk, kamu jadi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu imut, kalau umurnya 1 hari sampai 5 tahun, imut. Bayi 5 tahun itu ke bawah itu biar enggak mandi pun bangun tidur wangi. Tapi kalau segede kita ini sudah enggak pakai minyak wangi, bahaya. Tapi kalau kita segede ini masih imut, bukan imut, amit. Ayo kamu pelayanan, enggak, saya kan masih bayi, kan enggak lucu. Mengerikan. Dari anak Tuhan Anda naik menjadi murid Tuhan. Ikut tangan saya, anak Tuhan, tangan ini, anak Tuhan, bilang, grow up, jadi murid.
Murid Tuhan bilang grow up, jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan grow up menjadi sahabatnya Tuhan. Grow up menjadi, yang diangkat rapture siapa? Mempelai. Next PowerPoint penutup. Dan puji Tuhan ada lagunya, di Jogja dibuat lagunya. Nanti kita akan pelajari waktu retreat, tapi sini saya kapela saja. Menjangkau jiwa-jiwa. Ini kata-katanya dari visi ini, melodinya dari Korea, Pastor Widya yang sekolah musik. Menjangkau jiwa-jiwa, jadi anak-anak Tuhan. Itu tangan saya, anak-anak Tuhan. Menjadi manusia baru, berelasi dengan Tuhan. Alami pemulihan, dan jadi murid Tuhan yang menghidupi, bertumbuh sebagai hamba Tuhan. Hidupi dua tugas, panggilan pelayanan, penggembalaan. Pak, saya kena pendeta kok penggembalaan? Bukan pendeta, barang siapa mengasihi aku, dia akan menggembalakan domba-dombaku. Saya usul Pastor Benny, tahun depan retreatnya mulai nabung sejak Januari. Caranya adalah yang sudah dewasa rohani yang bayar double, supaya pas mendekati jangan bilang yang lainnya ya, mendekati orang-orang yang tidak bisa bayar, ajak saja. Ayo, gara-gara Anda bayar satu orang di masuk surga, upahmu besar. Setuju? Anda mau dibayarin atau bayarin? Kalau dibayarin berarti kita nggak ada berkat. Siapa yang siap bayarin? Katakan yes. Kemarin Pastor Benny ke Israel, ada yang bayari 20 pendeta. Sebelumnya saya sebelum pandemi ada yang bayarin 50 pendeta. Bayangkan. Ya, sebelum Anda dibayarin, membayarin dulu. Gembalaan, pemuritan, jadi sahabatnya Tuhan. Kan senang sahabatnya Tuhan. Dengan pengurapan kuasa Roh Kudus bergerak ke bangsa-bangsa. Dan saya alami ini ke bangsa-bangsa. Pas pandemi saya sama keluarga ke Australia 5 minggu. Lalu sekarang ke Amerika 5 minggu. Tahun depan mau ke Eropa. Mohon maaf bukan jalan-jalan. Anda tahu di tengah-tengah kayak khotbah gini masih saya punya Zoom melayani penyembahan fajar, pemuritan masih. Makanya anak saya bilang, papi hobinya Zoom. Kalau saya dipilih kemana? Kalau bisa ya tetap pelayanan. Dan siapkan diri sebagai mempelai Tuhan. Joseph, saya minta diputarkan klip pengurapan yang di Pekanbaru kalau ada. Ada di desktop. Kita naikkan musik. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Oh, membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Ya, play. Kita lihatin dulu. Suaranya bisa kah? Firman-Mu yang Alkitabiah, Firman-Mu yang meninggikan Yesus, Firman-Mu yang memenuhi umat-Mu. Terus alih seutuhnya, bukan hanya kami disembuhkan menjadi alat kesembuhan, kami diberkati alat berkat, sehingga kota ini dipulihkan.
kota ini disembuhkan. Bahkan melalui gereja ini Sumatera dilawat oleh Allah, Indonesia dilawat oleh Allah. Yesus berkata, nggak mungkin bagi kita. Bagi Allah adalah yang pertama. Tidak mungkin bagi kita. Mungkin bagi Tuhan. Apa itu? Ini adalah sebuah kondisi kehidupan yang nyata. Bahwa manusia itu makhluk yang terbatas. Dan Allah adalah tak terbatas. Kalau Anda yang terbatas bersama Allah yang terbatas, kau akan jadi manusia yang berbeda. Ada hal yang penting. Apa mungkin bagi kita? Karena kita terbatas. Kenapa bagi Allah? Allah tak terbatas. Kedua sekarang. Mengapa Tuhan izinkan banyak antara kita terbatas supaya kita bergantung kepada Dia. Manusia selalu mementingkan hasil. Tuhan mementingkan proses. Apa yang ingin bagi saya kerjakan sepenuh hati. Berikan namanya hati-hati. Yang mungkin bagi saya akan lakukan sepenuh hati. Percaya aja. Yang mungkin bagi kita kerjakan sepenuh hati. Bahkan baru disebutkan. Mari kita bangkit berdiri. Seperti teman-teman kami di Pekanbaru diurapi, kami rindu diurapi, untuk kami boleh berjaga dan berdoa. Berdoa dan berjaga dengan pengurapan Roh Kudus. Kita siapkan hati beberapa menit saja. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elder and angel bow, redeem, worship you, know. Holy, holy, holy are you, Lord. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Everybody say, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. Yes, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. Bapak Ibu, satu saat saya pengurapan seperti ini tapi di Zoom. Ada 180 murid di mereka situ dan saya berkata, buka tanganmu, mulai bahasa roh. Beberapa yang dari Hong Kong itu tutup kameranya. Lalu setelah kesaksian dia buka kamera dan dia bersaksi, Pak, pas tadi pengurapan saya nggak kuat, saya bahasa rohnya kenceng. Padahal saya lagi kerja di BOS, saya lari ke toilet, Pak.
Di toilet saya diurapi. Saya merinding, saudara. Tidak tergantung tempat. Saya tahu sore ini Anda datang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan meninggalkan acara lain. Tuhan akan urapi engkau. Seperti Daud diurapi, dia masih gembala domba biasa, tapi roh Allah ada padanya. Mungkin Anda masih pekerja biasa, kerja di perusahaan biasa, tapi roh Allah menyertai. Mari saya panggil semua maju ke depan, akan terima pengurapan beberapa menit. For you are great, silakan maju ke depan. You do miracles so great, there is no one less like. Pastor Ria, boleh ada minyak urapan? Saya panggil maju ke depan, mari cepat karena waktunya singkat. Oh, you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else. Everybody say, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no. For you are great, you do miracles. There is no one else like you. There is no one else. Angkat tanganmu ke surga. Mari kita bergandengan tangan. Pastor Ben boleh ke depan bersama saya. Beberapa teman boleh bantu jaga di belakang. Kirara papa, karara papa, karara papa. Semua gandengan tangan. Kurara papa, 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 papa. Pastor dia jaga di belakang. Kurara papa, 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 papa. Angkat tanganmu ke surga. Terima pengurapan. Holy Spirit, Holy Spirit, mulai panggil Jesus, Jesus. Pada hari-hari terakhir kata Tuhan, aku akan mencurahkan rohku double portion. Wanita-wanita, pria-pria, anak muda dan yang tua, terima pengurapan. Panggil Yesus. Kau mungkin berkata, saya tak hidup benar-benar, tak apa-apa. Bertobat, tinggalkan dosa. Tuhan membenarkan engkau dan bangun hidupmu dalam kebenaran. Tidak bercela, bergaul karib, bangun batra pelayanan. Kita masuk dalam spiritual di gereja ini. Terima pengurapan, Bapak Ibu, terima pengurapan. 1, terima pengurapan. 2, terima pengurapan. 3, demi nama Yesus, terima pengurapan. Jamaah, jamaah, jamaah terus satu persatu dari barisan depan ke tengah, ke belakang. Terima pengurapan, terima pengurapan. Terus Roh Kudus. Terima urapan, terima urapan, terima urapan, terima urapan. Ketahuilah kata Tuhan, doa-doamu didengar Tuhan, doa-doamu dilawat Tuhan. Terima kekuatan baru. Anak, mantu, cucu, semua keluarga besarmu dalam penyertaan Tuhan. Urapi dengan urapan baru. Saat kau merasa gak kuat lagi, saat kau merasa sendiri, kekuatan baru dari Tuhan turun. Terima pengurapan. Kami percaya Tuhan, anak-anak, mantu, cucu diberkati. Spesial untuk Felix Tuhan, anakmu, hambamu yang kau kasih, dan istrinya. Tuhan, terima pengurapan. Yesus menjamah engkau, mengurapi engkau. Terima urapan. Penghiburan dari Tuhan, kekuatan baru senantiasa. Dengarkan firman Tuhan. Apa yang pernah hilang dalam hidupmu tidak sebanding dengan kebesaran Tuhan yang sedang kau ikuti. Waktu kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua yang pernah hilang
akan dikembalikan Tuhan, bahkan jauh lebih banyak. Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terima kekuatan yang baru. Jesus, 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 Holy Spirit, Holy Spirit. Terima. Panggil Yesus, Yesus. Menjamah Engkau, mengurapi Engkau, panggil Jesus. Karena Engkau tidak sendiri, Tante. Tuhan menyertai, Tuhan memegangmu. Yesus, makasih Tuhan. Panggil Yesus, Yesus. Tuhan, Engkau memegang tangannya, Engkau memberi kekuatan baru. Semua harapan untuk anak, keluarga, semua terima harapan baru. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Semua harapan yang sedang kau nanti-nantikan, pada waktunya Tuhan akan terjadi. Pintu akan dibuka, jawaban doa yang terbaik akan terjadi. Terus setia kata Tuhan, terus bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima urapan baru, terima urapan baru. Yesus jamah, Yesus jamah. Mari kita bangkit berdiri. For you are great, you do miracle. There is no one. Teman-teman yang di Zoom, tolong dibuka galerinya. There is no one else. For you are great. Tolong galerinya aja, lagunya enggak usah. So great. There is no one else. Teman-teman yang di Zoom buka tangan. Ibu Elis dan Pak Dr. Tommy, doamu sudah didengar Tuhan. Memang engkau tidak hadir di acara persekutuan perdana di Chicago yang dilayani Pastor Benny, saya dan Pak Muhammad, tapi telah dikumpulkan orang-orang dari PM se-Chicago. Dan kami jadi sahabat yang baik buat mereka. Mereka berharap datang lagi. Karena itu Bu Elis dan Dr. Tommy, apa yang terjadi atasmu itu hanya proses kecil untuk kemuliaan yang besar. Sekali lagi jamah khusus Ibu Elis, Dr. Tommy bersama anak, mantu dan cucu lebih dahsyat. Sehat, umur panjang diberkati dan terus jadi berkat. Juga berkati Ni Nengah bersama suaminya, juga jamah keluarga Nengah di Bali atau dimanapun berada keluarga suaminya. Biarlah doa-doa mereka untuk keluarga mereka dijawab. Juga mereka diberi kebahagiaan, kemenangan. Juga untuk Ibu Idayanti, terima kekuatan baru. Dengarkan firman Tuhan. Jangan pernah engkau sendiri, jangan pernah engkau merasa sendiri, karena Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Waktu kau membuka hati, Yesus akan masuk ke Idayanti dan memberi kau kekuatan dan kemenangan. Untuk Ibu Helen Lidai, Bu Helen Lydia, terima lawatan Tuhan, terima kekuatan baru oleh Tuhan. Doa-doamu didengar Tuhan. Waktu Tuhan terbaik menjawab doamu dengan sempurna. Lawatan Tuhan, kau diberi sukacita, terus bersyukur, terus bersyukur dalam segala perkara. Juga untuk Graciela Odelia, dimanapun kau berada, Tuhan menyertai engkau, memberkati engkau. Berkati saudara-saudara Marcelina limpah-limpah dengan kekuatan baru. Berkati sekolahnya, masa depannya, beri dia kekuatan dan kemenangan. Terima kasih. Terus buka tanganmu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Walaupun belum terjadi, mulai bersyukur. Bersyukur itu seperti down payment, DP.
Mulai bersyukur untuk Tuhan baik, memberi engkau kesehatan, memberi engkau kekuatan. Oh Rara Masando, Yesus mengasihimu, Yesus menyertaimu. Say Jesus, say Jesus, 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 Jesus. Irarababa Shanda Rababa Kararababa. Makasih. Silakan Pastor Benny. Mari sama-sama katakan, Holy Spirit reda. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Reda, reda. Angkat kedua tangan saudara, minta urapan Tuhan. Holy Spirit rain down on us. Holy, kami perlu kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Allah. Rain down, rain on us. Sekali lagi buka tangan saudara. Holy Spirit rain down. Oh, Spirit rain down. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Rain down, rain. Yang ada di Zoom, angkat tanganmu. Yang ada di YouTube, angkat tanganmu. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Oh, rain down, rain on us. Yes, Lord, rain down, rain on us. Oh, mari katakan, rain down, rain on us. Wow, terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah kami. Kalau ada jemaat yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat, kami tahu sore hari ini kami sudah menerima kekuatan yang baru. Kalau ada yang sakit, kami percaya sudah bukan. Kalau sedang putus asa, penghidupan yang baru. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kau Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus ya, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara,
sebelum nanti Pastor Tir akan tutup, saya mau sharing gambar ini dulu. Ya, kebetulan ada Tante Elis. Tadi malam kami dari Chicago, saudara, kita persekutuan. Puji Tuhan, mereka tidak pernah persekutuan selama pandemik. Dan kemarin terkumpul jiwa-jiwa ada di sana untuk bersekutu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mereka haus dan lapar. Ya, Pak Tim sharing firman Tuhan, Pak Muhammad sharing, saya main musik dan juga sharing. Doakan saudara, mereka haus dan lapar dan minta kita terus melayani bersama mereka. Kalau Tuhan izinkan sebulan sekali, bahkan mungkin lebih lagi nanti saudara-saudara. Jadi doakan, jika Anda mau ikut saya ke Chicago sebulan sekali, mari, monggo, haleluya. Dan melayani tumbuh. Terima kasih seperti tadi disampaikan oleh Pak Tim, Tante Elis, Dr. Tommy. Jujur, kami pinginnya ke Chicago ketemu Bapak dan Ibu. Tetapi saya percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa ya. Tuhan membelokkan tetapi kita bertemu dengan jiwa-jiwa. Saudara, usut demi usut, ternyata dunia ini cuma seluas daun kelor. Beberapa orang di sini ada yang dari Iowa, ada omnya teman saya, ada teman-teman saya, konek-konek semuanya nyambung, saudara. Jadi doakan, kita percaya apa yang Tuhan buka tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun. Dan kita percaya Chicago akan dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Mana Pak Ifran tadi? Semangat, wes. Kita sampai sini hampir jam berapa? Jam 2 ya. Tidur jam 3, bangun pagi nyetir ke New Jersey. Strong, kuat, haleluya. Besok nyetir ke Pittsburgh ya. Oke. Thank you juga Pak Tim sudah melayani. Dan kita akan doa berkat. Dan silakan Pak Tim boleh share tentang Chicago. Apa yang kita, by the way, menyambut jiwa yang baru. Nicholas, welcome back. Oh, tepuk tangan. You more handsome now. Samurai dari Jepang, tepuk tangan, haleluya. Dan bisa. Hari ini juga kedatangan Papa mamanya Meme, Bapak Pendeta dari Singapura, juga Gereja Hokim Tong dari Singapura ya. Welcome, terima kasih Bapak Ibu Pendeta melayani di Singapura. Nah, kita sudah kembali ke Jakarta. Terima kasih Ibu Bapak Pendeta sudah ada bersama dengan kita. Siapa lagi? Oke, Fani, shalom. Fani lagi akan punya baby, didoakan sehat kuat. Terima kasih. Ci Lili. Ci Lili datang minggu dong. Baru pulang kerja tapi masuk Zoom. Oke, good. Thank you. Silakan Pak Tim. Chicago. 1 menit soal Chicago. Saya waktu seminggu di SF masih belum kedinginan. Seminggu di LA masih hangat. Di villa agak dingin. Begitu masuk di Chicago, beku. Jadi pertama landing langsung diajak ke danau yang dekat Chicago. Terus saya mau syuting untuk YouTube. Pak Muhammad syuting, saya syuting juga gantian. Rencana 3-4 episode itu. Wah, sudah siap-siap. Baru setengah episode sudah. Tahu-tahu -3, -4, salju turun. Dan mengumpulkan orang susah. Orang kan banyak yang berkata me time, me time. Hari Sabtu adalah me time. Tapi saya bersyukur apa yang ada kumpul aja. Begitu mereka kumpul segitu banyak itu sudah termasuk mukjizat karena masih ada yang mau gabung nanti. Dan mereka bilang gini, kita bersyukur selama pandemi kita tidak pernah kumpul. Itu Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia di Chicago. Kita sudah lama tidak kumpul, baru kita kumpul. Kumpul makan enak dan mereka ada pesan begini saudara. Anda tahu nggak? Salah satu yang kita hubungi itu titip saya 8 kilo dari Jakarta. Karena dalam rangka pelayanan saya bawa aja 8 kilo no problem. Lalu dari villa ke Chicago mereka juga pesan, kalau boleh Pastor tolong banget apa? Semua pada kangen martabak oke. Sedikit aja. Terus saya bilang Pastor Ria, tolong dipesankan 3 porsi yang asin dan yang manis. Waktu makan-makan saya lihat loh, mana martabaknya nggak ada. Apa disimpan pengurusnya ya dalam hati saya, dalam kecil. Wah ini kurang pas ini. Tahu-tahu begitu pulang,
dibagiin satu-satu, di packing. Angkat, terima kasih, kata Pak Muhammad, mereka terima martabak seperti harta karun. Sudah lama enggak makan katanya. Jadi, ya boleh, enggak apa-apa. Jadi Anda tahu, kita sangat bersuka cita. Jadi gampang, Januari Pak, undangannya bilang, saudara mau martabak yang lebih oke? Martabak Philadelphia dan martabak surga, hadirilah, pasti lebih ramai. Selain pada tulis turut mengundang malaikat pencabut nyawa. Silakan Pak Muhammad, silakan. Kok bajunya bagus, nggak bilang-bilang saya? Silakan. Harusnya aku pesen juga, keren. Kayak Pito Sagung ya. Saya bukan gendut, saya kekenyangan. Ya, salam. Ya saya baru pertama juga ke Chicago ya, dan luar biasa ya. Gimana Pak? Oh Chicago, kalau di Jakarta tuh ada, Chicago itu daerah dekat Menteng tuh, Cikini, Kalipasir, Gondangdia, itu disebut Chicago. Ya, tapi kalau di Bandung Cikaso. Ya, saya sih lihat luar biasa ya, ada cara Tuhan itu ajaib gitu. Ada orang yang kita mau ketemu, ternyata istrinya kena COVID dan beliau juga kena COVID, tetapi Tuhan belokin gitu. Bahkan bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang luar biasa. Ada satu juga bapak ketua dari diaspora. Jadi memang sepertinya ada rencana Tuhan yang luar biasa di Chicago gitu. Saya bilang Pak Pastor Benny, wow ini kalau kita terusin luar biasa, karena walau bagaimana saya sih selalu ya, kalau orang-orang dunia itu bilang UUD, kita UUJ, ujung-ujungnya jiwa gitu. Jadi ya luar biasa sekali kalau umpamanya Bapak Ibu ada yang mau ke Chicago, karena Pastor Benny berkomitmen untuk 1 bulan sekali datang ke sana. Ya itu aja, saya berharap dan saya juga berdoa juga waktu tadi ini, saya berdoa untuk pelayanan di sana dimulai, biar semua pertolongan daripada Tuhan, dan biarlah semakin hari semakin banyak orang yang datang gitu, karena banyak, semua dari kita itu membutuhkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri, kita terima doa berkat. Teman-teman yang di Zoom, buka tanganmu, yang di YouTube buka tangan. Diberkatilah pekerjaanmu, katakan amin. Diberkatilah usahamu, katakan amin. Diberkatilah kesehatanmu, katakan amin. Diberkatilah keluargamu, katakan amin. Sehat, bahagia, panjang umur, dan rapture, diangkat ke surga pada akhir zaman. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sempurna, mulai hari ini sampai Maranatha. In Jesus mighty name, katakan amin.